Apa yang mesti kita lakukan? Menghadapi sesuatu yang tidak dikenal, itu berbagi dan berkolaborasi, inilah yang kunci utamanya. Semua punya peran yang sama. Tidak ada kemudian pahlawannya hanya medis, enggak. Medis itu enggak bisa apa-apa kalau enggak disupport. Sehingga semua kita punya peran yang sama. Diam saja punya peran yang sama dalam membantu menekan penyebaran virus corona. Diamnya saja ibadah. Sok ya gitu. Orang ngerti. Isnu. Penasehat Isnu. Saya Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian manfaatkan klinisi terbaik. Maksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebisa mungkin. Kalau ke pasar nggak usah lagi kita ke pasar konvensional gerudukan. Kalau bisa pesan saja diantar ke rumah. Rumah sakit ini tempat kita mengalahkan virus, bukan sebaliknya. Para tenaga kesehatan takut di rumah sakit nanti terkena. Jangan. Dalam batas tertentu, kelompok rentan tidak perlu datang ke rumah sakit ketika memerlukan pemeliharaan kesehatan. Di Tulungagung ini, dan mulai malam ini juga saya sampaikan, tolong yang kaum senior, itu kalau sakit jangan datang ke rumah sakit. Kami sudah menyediakan fasilitas untuk dihubungi, nanti akan ada provider-provider yang mirip ojol itu yang akan datang ke sana ngontrol, ngecek, dan sebagainya. Dan itu terhubung dengan rumah sakit. Itulah kemudian konsep hospital without wall. Ruang dan waktu tidak menghalang-halangi seorang dokter untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nanti ada videonya, nanti saya putar. Nanti videonya saya putar nanti, biar bisa membayangkan nanti. Dan inilah konsep hospital without wall, inilah yang menang di International Hospital Federation Congress and Forum. Alhamdulillah Tulungagung sudah punya ini, jadi tatkala ada corona, kami tidak kaget. Karena sudah punya segalanya, teknologi informasinya. Biarkan yang muda tetap melakukan aktivitas sosial ekonomi esensial, tetapi semaksimal mungkin itu tadi, daring. Dan taat protokol kesehatan. Kemudian pejabat usia lebih 60 tahun, atau usia kurang dari 60 tahun tapi mempunyai penyakit kronis, harus daring. Jangan menggelar rapat kelumpuhan bareng-bareng. Pejabat itu sebaiknya dari rumah saja. Masayek dari rumah saja. Jangan, tapi ya repotnya itu, saya waktu menyusun konsep New Normal Lifestyle Santri Indonesia, itu ada yang protes, tadi malam sudah mulai saya paparkan kan, secara Zoom, ada yang protes itu. Nanti Yai masa dibatasi kaca katanya. Ya sementara ini begitulah. Ora isah ngalap barokah. Soalnya nanti lek misalnya kacanya dilangi, pasti geruduk Yai ini nanti. Enggak iso. Nah, kemudian dorong buka informasi bagi kasus confirm. Jadi maksudnya begini, sebaiknya semua orang punya catatan pribadi. Jadi gini, ini saya ketemu hari ini jam sekian, saya ketemu Om John bla 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 sekian orang. Begitu saya kemudian nanti suatu misalnya besok saya positif, tracingnya gampang. Kemarin ketemu siapa, itu. Yang belakang nggak mungkin kena saya. Paling ya cuma ini opik saya sama Om John. Ini yang harus segera di tracing karena dekat dengan saya. Sehingga semua orang harus punya diary COVID. Jadi catatan pribadi mengenai COVID. Setelah kena, dideklirkan, konco aku kena. Sopo wingi sing ketemu aku tolong segera saja periksakan ke lenenggon sampean bayar ini wae. Bayar enggak? Panjenengan bayar ke sini aja. Sini aja. Betul, enggak umum. Next. Nah, ini selamatkan yang lemah. Ini sebuah contoh ilustrasi. Di waktu Perang Dunia Pertama, itu ada orang heran, kenapa tentara itu nggendong keledai. Keledai itu kan binatang lemah dan bodoh. Tapi ini harus diselamatkan. Dengan menyelamatkan keledai ini, tentara semua yang ada di sekitarnya itu selamat.
Karena apa? Di sini banyak ranjau. Orang yang tentara-tentara itu kan dia paham ilmunya, di mana ada ranjau. Caranya kalau nginjak ranjau bagaimana supaya tidak meledak, itu kan tahu ilmunya. Tapi kalau dia kan nggak ngerti. Inilah analognya. Mari yang nggak paham, beliau yang sudah pikun itu kan nggak paham. Itu yang kita selamatkan. Ya, ini analognya. Jadi selama ini kadang-kadang kita ini terbalik, semua dikurung, sopo kasih makan. Mestinya hanya yang rentan saja, yang tidak berdaya itu, yang sudah tidak produktif dalam tanda kutip, itu yang kita amankan, kita tetap beraktivitas. Next. Nah ini ilmu strategi kontingensi sosial atau physical distancing. Kalau misalnya di daerah sampean semua tahu-tahu diketati social physical distancing, bahkan di PSBB, tanya dulu sampean. Kapasitasnya karantina, ruang isolasi dan kapasitas rumah sakit itu masih banyak apa enggak? Kalau masih banyak, ya enggak usah terlalu diketati. Jadi kalau misalnya di yang kiri itu terlalu ketat social distancingnya. Padahal itu ruang kapasitas rumah sakit, karantina, ruang isolasi itu masih banyak. Ya sudah, dilonggarkan saja. Begitu dilonggarkan orang akan keluar sendiri, bla 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 bla. Begitu banyak yang positif, kemudian barulah diperketat. Gambar yang sebelah kanan itu. Diperketat social dan physical distancingnya. Jadi ada ilmunya, nggak tahu-tahu, ayo sekarang di lockdown. Apa tujuannya? Siapa kasih makan orang? Ya, next. Nah, ini capaian gugus tugas Tulungagung ini ya. Nah, Tulungagung ini kita mungkin saya sampaikan sekalian di sini ada ruang isolasi. Ruang isolasi itu artinya ruang yang diperuntukkan orang yang belum jelas dia itu positif apa negatif. Mestinya yang dari luar kota Tulungagung nih diisolasi dulu 14 hari baru ikut ini. Tapi tak solawati kabeh. Nah, jadi itulah misalnya ada pekerja migran Indonesia pulang. Bukan hanya itu, dari daerah merah, dari Malang itu aja masuk sini. Di suatu daerah yang belum merah. Itu masuk ruang isolasi dulu. Di Tulungagung ada ruang isolasi di BLK dengan di Badan Ketahanan Pangan itu punya mes, ditaruh di sana dulu. Direpit sampai 2 kali. Kalau tetap negatif baru silakan berbaur dengan keluarganya. Nah, kemudian juga ada ruang perawatan di rumah sakit. Ada ruang karantina yang tadi disampaikan Om John, karantina itu untuk orang yang sehat tetapi mengandung virus corona. Positif tapi sehat. Ya, next. Capaian kinerja di Tulungagung. Tulungagung itu sekarang ada yang terkonfirmasi itu 47 orang. Dan ini kalau saya ditanya akan bertambah enggak? Pasti bertambah. Apalagi sudah datang alat untuk PCR untuk memastikan di tubuh orang itu ada virusnya apa enggak. Next. Ini alurnya mungkin saya lewati aja kalau ini alurnya. Alurnya kalau orang dari pelabuhan itu mestinya apa. Jadi gini, seandainya zaman dahulu kala, bukan dahulu kala ya beberapa bulan yang lalu, kita ketat, mungkin tidak seheboh ini. Semua orang yang pulang dari bandara atau pelabuhan, itu direpit dulu. Tapi celakanya kan rapid test itu juga nggak gampang dicari. Barusan ini aja masuk Indonesia. Ya, next. Udah, terus. Nah, pemanfaatkan teknologi informasi, sistem informasi manajemen rumah sakit, kemudian public safety center. Jadi ini pusat keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kemudian one in hand solution, solution in my hand itu sebuah emergency button. Nanti saya harapkan sederek semua yang di sini download aplikasi emergency button atau PSC Kabupaten Tulungagung, karena semua solusi itu ada di sini. Nanti saya tampilkan yang itu. Oke. Telemedicine dan pendaftaran. Nah,
saya sarankan kalau ke rumah sakit itu tolong daftarnya online, jangan datang ke sana.